Ya, shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali pada akhirnya hari ini. Ya. Dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar dengan judul rendah hati yang mengasihi, ya bodoh jangan. Ya. Nah, ini adalah rangkaian pesan terakhir sebelum Tuhan pergi ke Yerusalem. Sejak 2 minggu yang lalu kita mengkaji Matius pasal 18, ya. Mengkaji artinya memeriksa, menyelidiki, memikirkan, ya. Matius 18 ini isinya adalah pesan-pesan atau ajaran-ajaran terakhir sebelum Tuhan Yesus berangkat ke kota Yerusalem untuk memikul salib buat kita, ya. Nah, karena isinya adalah pesan-pesan yang terakhir, maka tentu ini sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, bukan berarti pesan yang lain tidak penting, ya. Semuanya penting, tetapi karena ini pesan terakhir, ya. Ini seperti memperhatikan pesan orang tua kita kalau mereka akan meninggalkan kita. Ya. Kata-katanya mesti kita perhatikan sungguh-sungguh. Atau setidaknya seperti kalau kita sebagai orang tua mau meninggalkan anak-anak di rumah sendirian, kan kita pesen-pesen, ya. Nah, saya ingin mengingatkan ingatan kita semua, ya. 2 minggu yang lalu kita belajar dengan judul yakin masuk surga, ya. Di sana saya menyampaikan syarat mutlak masuk surga itu 2 hal minimal. Yang pertama apa? Bertobat, ya. Bertobat artinya berubah. Kita mesti menunjukkan perubahan hidup kita, ya. Bohong kalau berkata bertobat tapi hidupnya tidak berubah, ya. Jadi kalau belum berubah, ya jangan berharap kalau jadi masuk surga, ya. Tunjukkan perubahannya. Dan kedua, kita mesti menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu bicara tentang kerendahan hati, ya. Bagaimana dia banyak bertanya kepada Bapak, bagaimana dia mengadu, menyerahkan, ya. Ketika dia dinakali, dia serahkan persoalan itu, ya. Kita mesti belajar menyerahkan pembalasan itu kepada Bapak. Dan yang ketiga, anak kecil itu tidak pernah berpikir tidak mungkin. Bagi mereka, ketika mereka berkata kepada papanya, "Pak atau Pi, aku mau ini," ya. Bagi mereka itu pasti selalu ada, ya. Karena apa? Karena mereka percaya penuh kepada Bapak. Kita mesti juga seperti itu. Nah, minggu lalu kita belajar dengan judul kesombongan yang tidak disadari, yaitu adalah kesombongan rohani, ya. Padahal surga itu punya hukum alam. Apa hukum alam surga? Bahwa siapa yang merendahkan, dia akan ditinggikan. Begitu pula kebalikannya, ya, antitesisnya. Siapa yang meninggikan diri, dia pasti akan direndahkan. Dan kita diminta untuk berlomba-lomba, bukan untuk membangga-banggakan diri, tetapi berlomba-lomba untuk merendahkan diri. Merendahkan diri artinya membawa diri kita turun ke tempat yang rendah dengan rela, ya, seperti teladan Tuhan kita Yesus. Nah, hari ini kita akan lanjutkan Matius 18 ayat 5 sampai 9. Mari kita baca bersama, ya. 2, 3. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, tanggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata 2. Amin, ya. Suatu ayat-ayat yang kita baca ini biasanya ditafsirkan secara tidak konsisten, ya. Apa maksudnya tidak konsisten, ya?
tadi kita membaca tentang anak dan anak kecil, ya, ayat 5 dan 6, ya. Ada frasa anak dan frasa anak kecil, ya. Biasanya ayat ini ditafsirkan secara literal. Literal artinya hurufiah. Anak ya anak kecil, ya. Maka ya, ayat ini biasanya dipakai untuk mengajak orang mengajar sekolah minggu, dan juga untuk memberi pesan bahwa yang mengajar sekolah minggu mesti hati-hati, jangan sampai menyesatkan. Jadi ayat ini biasanya dipakai untuk briefing guru-guru sekolah minggu, ya, karena kata anak dan anak kecil itu diartikan atau ditafsirkan secara hurufiah, literal, apa adanya, ya. Tapi apakah benar Tuhan sedang bicara tentang anak dalam arti hurufiah, ya? Apakah ayat ini juga tepat disampaikan untuk membicarakan tentang pelayanan anak? Ya, dulu saya juga memahaminya demikian, ya, karena saya diajarkan begitu, ya. Tapi nanti kita lihat, ya. Berikutnya, kalau yang tadi secara literal hurufiah, lalu kita membaca ayat 8 dan ayat 9 tadi dikatakan, ya, ada kata penggalah, cungkillah, ya, penggal kaki, penggal tangan, cungkil mata, ya. Katanya ayat ini tidak boleh diartikan secara hurufiah, ya, tetapi mesti diartikan secara kiasan, ya. Tuhan tidak sedang menyuruh kita memenggal tangan atau mencungkil mata, tidak, katanya begitu, ya. Nah, karena itu mari kita kaji bersama-sama, ya. Untuk memahami ini tentu kita mesti melihat konteks, ya. Ayat 5 tentu tidak boleh dilepaskan dari ayat 4. Ayat 4 kita sudah bahas, ya. Ayat 4 bunyinya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, ini dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kata anak kecil sekarang memakai kata paidon yang artinya balita. Ayat 6 juga memakai kata yang sama, paidon, balita. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku. Nah, sebenarnya struktur bahasa Indonesia ini ada bayu gitu, ya. Kata seperti ini maksudnya ditaruhnya di depan kata anak. Barang siapa menyambut seorang seperti yang seperti anak ini, ya, mestinya begitu, ya. Jadi dari konteksnya kita tentu paham bahwa Tuhan Yesus ini baru saja bicara tentang orang percaya yang kalau mau masuk surga dia mesti berubah atau bertobat, dan dia mesti menjadi seperti anak kecil, ya. Dan menjadi seperti anak kecil ini dalam artian metafora, ya, satu kiasan itu. Diibaratkan seperti anak kecil artinya mesti apa? Harus rendah hati. Tuhan barusan ngomong itu. Nah, kemudian sekarang Tuhan bicara selanjutnya, ya, yaitu tentu masih bicara tentang orang percaya tadi yang menjadi seperti anak kecil itu. Bagaimana memperlakukan orang percaya itu? Jadi Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana mestinya orang yang seperti itu tadi, seperti anak itu tadi, mesti disambut. Nah, kata menyambut di dalam bahasa artinya adalah dekomai. Dekomai secara literal, secara hurufiah berarti memberi tumpangan atau memberi makan kepada orang asing yang di dalam perjalanan, atau istilahnya musafir, ya. Kita mesti melihat ayat ini dalam konteks budaya dan waktu zaman itu. Zaman itu moda transportasi masih sangat sederhana, ya. Mereka mengendarai apa? Mungkin keledai, mungkin onta, ya, seru, atau mungkin kuda, ya. Sedang perjalanannya sangat jauh, tentu memakan waktu berhari-hari, berjam-jam, dan orang bisa kemalaman di tengah jalan, dan orang perlu tempat untuk bernaung. Dan waktu itu belum ada bisnis akomodasi bikin hotel, belum ada, ya. Jadi pada waktu itu, ya, penduduk lokal itu biasanya memberi tempat untuk bermalam kepada orang yang kemalaman di tengah perjalanan. Nah, tentu saja dia bukan hanya kasih tempat tersebut, tapi dia juga pasti kasih makan. Artinya orang ini mesti melayani musafir itu, ya. Walaupun mungkin orang itu tidak dia kenal. Nah, buat kita mungkin ini aneh, ya. Aneh kenapa? Karena kita hidup di dalam zaman dan budayanya udah beda.
Tetapi kalau kita mau memahami firman Tuhan, kita mesti lihat konteks zaman dan budaya waktu itu. Dan arti kata menyambut tadi atau dekomai tadi adalah menerima dan melayani. Jadi Tuhan Yesus tadi berkata, siapa yang menerima dan melayani orang percaya kepadaku, kata Tuhan, orang yang melayani itu sedang menerima dan melayani aku, kata Tuhan. Dia sedang melayani Tuhan sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris ini namanya hospitality atau ramah-ramah. Ya. Jadi Tuhan berpesan supaya kita sebagai orang percaya, kita mesti memperlakukan sesama orang percaya kita itu dengan apa? Dengan menerima dia dan dengan melayani dia. Kita mesti menerima dan melayani satu dengan yang lain, dengan ramah. Walaupun mungkin dia orang yang kecil. Ya, nanti kita lihat di ayat 6, kata kecilnya bukan lagi Maidon, tetapi Mikros. Mikro itu ya, Mikros artinya kecil. Walaupun itu orang kecil, orang yang sederhana, maaf kata mungkin dia tidak punya, orang miskin, itu mesti tetap dilayani. Ya, nah sebenarnya apa yang Tuhan katakan ini adalah pengulangan, Bapak Ibu. Pengulangan dari mana? Dari Matius 10. Yuk kita lihat pasal 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Kita baca. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, Mikros tadi, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, ada lebih jelas kita mesti baca ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah seorang nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Ya. Nah, jadi ayat yang ada di Matius pasal 10 ini yang diulang di pasal 18 sebagai pesannya Tuhan. Ya, yang terakhir, ya. Nah, ayat pasal 1 tadi kita membaca, Bapak. Ya, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, yang menerima upah seorang nabi. Siapa yang menyambut, ya, nabi, yang mendapat upah nabi. Melayani nabi dapat upah nabi, ya. Nah, di dalam perjanjian lama itu ada seorang janda di kota Sarfat. Sarfat ini salah satu kota negara Sidon. Sidon ini sebenarnya negara asing. Ya, Elia disuruh pergi ke Sarfat. Ya, ini khotbah sekolah minggu hari ini ya. Ini produksian yang lupa. Seru. Elia disuruh pergi ke sana dan yang Tuhan utus untuk datang ke tempat itu adalah Nabi Elia. Elia, kamu kan sama saja. Perempuan itu sudah kutetapkan untuk memelihara hidupmu. Tapi ini bukan orang kaya, orang yang sangat miskin, seorang janda yang sangat miskin punya anak satu. Cuma punya apa? Tepung segenggam dan sedikit minyak dalam mulut. Ya, tapi perempuan ini memelihara, ya, melayani dan menerima Elia di rumahnya selama berapa lama? 3,5 tahun. Ya. Nah, berdasarkan perkataan Tuhan tadi, artinya ibu janda di Sarfat ini mendapat upah sama seperti yang didapatkan oleh Elia. Ya. Nah, kata Nabi di dalam ayat 21 itu mewakili profesi orang yang melayani Tuhan atau hamba Tuhan. Ya, kalau kita membaca kitab Efesus, jabatan hamba Tuhan ada 5, ada rasul, ada nabi, ada pemberitaan Injil, ada gembala, dan ada juga guru. Ya, nah orang yang demikian mesti kita layani, mesti kita sambut. Tapi bukan melayani beliau-beliau saja yang menjadi hamba Tuhan. Ayat 42 tadi menyebutkan meskipun hanya kasih air sejuk sedikit saja, secangkir saja kepada orang yang kecil, tetapi dia itu ada saudara kita seiman, Tuhan berkata, Tuhan pasti kasih upah.
melakukan hal yang paling sederhana saja untuk saudara seiman itu ada upahnya. Ya, karena itu kita mesti belajar juga untuk melayani. Ya, melayani dalam artian yang luas ya. Melayani bukan hanya yang ada di sini, tapi dalam banyak hal. Kalau kita melakukan untuk saudara kita seiman, itu kita pasti mendapat upah. Nah, lalu apa artinya Tuhan mesti mengulangi perkataannya itu? Ya seperti juga kita ya. Bahwa kita ini mengulang pesan kepada anak-anak. Kenapa? Karena penting supaya jangan sampai lupa. Kita takut mereka lupa. Ya, Tuhan juga begitu. Ya. Nah, mari kita catat ini hal yang penting buat kita hari ini adalah kita mesti memelihara nyala kasih agape kita. Ya. Kita sudah melihat ya zaman sekarang ini hampir semua orang itu cenderung hidupnya sendiri-sendiri. Hampir semua orang mengutamakan dirinya sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Ini bukan hanya orang yang tidak beriman, tetapi juga orang-orang yang percaya pada Tuhan sudah punya kecenderungan yang sama. Dan mengenai hal ini Tuhan sudah pernah bernubuat. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 12, kita baca lagi. Dan karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kata kasih itu dalam bahasa pastinya dipakai kata agape. Jelas kalau begitu. Ini yang dikatakan ini tentang siapa? Orang percaya, karena hanya di dalam orang Tuhan saja orang bisa memiliki kasih agape. Ya, dan kata menjadi dingin itu seperti bara yang menjadi padam. Ya, Tuhan berkata, ya, pada akhir zaman orang akan padam nyala kasih agapenya. Ya. Nah, memang justru kita sekarang hidup pada zaman yang susah, ya, apalagi dengan adanya pandemi ini. Banyak orang itu berkata, ya mungkin dalam bahasa Jawa itu kata-katanya gini, Facebook, aku raus, awakku dewe susah, tak duwe dewe ra cukup, kurang kok kudu ngurus wong liya. Saya berdoa semoga ini hanya ungkapan-ungkapan orang yang ada di luar sana, bukan ungkapan kita orang yang percaya. Saya ingatkan kita ini orang percaya Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan saudara kita seiman, Tuhan pasti akan memberi upah. Ya, nah ini yang pertama, ya. Jadi dari judulnya tadi apa, Saudara? Rendah hati, ya, mengasihi, ya, kita mesti terus menyalakan api kasih agape kita. Dan yang selanjutnya, yang jangan apa? Jangan bodoh. Bodoh jangan, ya. Menyesatkan jangan, disesatkan jangan, ya. Dua hal ini artinya kita tidak boleh bodoh, ya. Kembali kita lihat ayat 6 ya, saya ulang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu pilahan diikatkan kepada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam celaka dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesalan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Jadi frase kata anak-anak kecil dalam ayat 6 itu dalam bahasa aslinya adalah mikros. Ya, kita tahu kata mikro ya, mikros atau mikro itu kecil. Ya. Maknanya bahwa kata mikros ini maknanya adalah orang yang masih bergantung kepada orang yang lain, belum dewasa. Dan sekali lagi konteksnya ini bicara tentang orang percaya. Jadi Tuhan bicara tentang orang percaya yang keadaan rohaninya masih kanak-kanak. Bukan bicara tentang kanak-kanak dalam arti rupiah. Ini bicara soal kanak-kanak rohani yang masih bergantung kepada orang lain. Nah, Tuhan berkata, siapa yang menyesatkan orang percaya yang masih kanak-kanak rohani ini, yang rohaninya masih bergantung pada orang lain, orang yang menyesatkan itu lebih baik dia mengalami dirinya sendiri dengan batu kilangan atau batu gilingan yang biasa ditarik oleh keledai. Lalu dia memasukkan dirinya ke dalam laut atau mungkin danau, ya, danau Galilea. Daripada dia menyesatkan, karena yang menyesatkan itu hukumannya berat, ya.
Nah dari hal itu kita mesti memahami bahwa Tuhan itu memperingatkan kita. Jangan sampai kita menyesatkan orang yang rohaninya masih kanak-kanak, yang rohaninya masih bergantung kepada orang lain. Implikasinya apa? Ya, implikasinya adalah bahwa berkhotbah itu bukan hal yang mudah. Resikonya besar. Untuk orang berkhotbah, dia mesti benar-benar belajar. Sehingga apa? Dia menguasai betul apa yang dia sampaikan. Dia mesti benar-benar paham. Tidak boleh asal bicara. Ya. Dan apalagi asal menafsirkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan asal-asalan. Ya, jadi seperti saya ini, ya kemarin ini saya 12 jam nyusun begini aja 12 jam. Ya dari pagi sampai malam. Karena apa? Karena memang kita mesti benar-benar belajar. Ya. Nah, pada sisi lain, ya, kalau kita sebagai orang percaya, kita juga harus mesti bertumbuh untuk menjadi dewasa. Kita mesti bertumbuh supaya kita bisa mandiri. Ya, dewasa mandiri artinya apa? Kita mesti menambahkan kepada diri kita pengertian-pengertian. Ya, anak kita kan juga mesti bertumbuh kan. Ya, bertumbuh dalam fisiknya, dalam intelektualnya, dalam ya perasaannya dan sebagainya. Kita secara langsung itu kita mesti bertumbuh menjadi dewasa dan mandiri, mempunyai pengertian-pengertian akan firman Tuhan. Karena itu kita, ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya, hari-hari ini kita mesti mulai untuk banyak belajar mandiri. Ya, seperti sekolah sekarang ini kan online di masa pandemi. Anak-anak mesti punya niat belajar yang double, ya, mesti punya niat belajar lebih besar untuk menggali ilmu. Kalau tidak mau ya makin kelindes ya. Yang malas-malas ya tambah bodoh. Nah kita hidup di masa di mana firman Tuhan sekarang ini rahasianya oleh Tuhan dibuka lebar-lebar. Sekarang kita ini punya akses terhadap buku-buku rohani, buku-buku teologi, dan aksesnya terbentang sangat luas. Ya di aplikasi Android pun sekarang sudah banyak. Ya ada aplikasi Alkitab, ada tafsiran, ada ensiklopedinya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, mari belajar, ya, seru. Kita ini hidup di mana kesempatan untuk belajar firman Tuhan lebih luas. Ini seperti dulu orang Israel ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka disuruh mengumpulkan roti mana kan ya. Dan pada hari ke-6 mereka disuruh mengumpulkan 2 porsi. Ya. Sekarang kita ini hidup di zaman, ya, yang kalau kita belajar timeline-nya Tuhan, kita ini hidup pada hari ke-6. Sebentar lagi hari ke-7. Hari ke-7 ada harinya Tuhan, di mana Tuhan nanti jadi raja. Ya. Sekarang kita ini hidup di hari ke-6, di mana kita mesti mengumpulkan mana ini 2 kali lipat. Kita mesti memacu diri kita untuk belajar firman Tuhan. Ya. Karena itu kepada teman-teman yang sudah khotbah, ya, tidak cukup bro. Anda itu hanya membaca 1 kali terus Anda khotbah. Begitu pula guru sekolah minggu. Tidak cukup cuma baca 1 kali. Anda mesti baca berkali-kali. Sehingga apa? Sehingga Anda menguasai apa yang akan Anda ceritakan itu Anda paham. Bahkan Anda hafal sebelum yang akan Anda katakan. Ya. Jadi tidak cukup sering membaca 1 kali, apalagi bacanya cuma terjemahan baru LAI. Ya, minimal Anda mesti baca bahasa Inggrisnya supaya jelas. Saya kasih misal ya, cerita Jandasaka tadi katanya dia punya anak. Kalau bahasa Indonesia tidak ketahuan itu anaknya laki atau perempuan. Tapi kalau kita baca bahasa Inggris, jelas di sana dikatakan my son, anakku laki-laki. Ya, jadi kalau guru sekolahnya mengatakan anak perempuan itu punya anak perempuan, salah. Ya, dan supaya jangan salah kita mesti belajar. Ya, jangan sampai kita menyesatkan, dan pada sisi lain kita jangan mau disesatkan. Ya,
Nah, akhir zaman ini banyak sekali orang akan tersesat, ya, dengan akses yang luas tadi, termasuk internet, ya, khotbah-khotbah apa segala macam ada di YouTube. Ya, kalau salah pilih, salah dengar, bisa tersesat. Ya, saya dapat informasi ya dari beberapa guru Tuhan di mana saya ada di dalamnya. Itu sudah masuk kelompok-kelompok sesat, ya, ada yang dari Tiongkok, ya, seorang perempuan yang mengaku dirinya adalah titisannya Tuhan Yesus. Ini gereja royal, luar biasa, ya, jauh mirip ya dengan kita, dengan gereja-gereja yang puji-pujian yang hebat dan segala macam. Tuhan kasih peringatan, banyak orang yang akan tersesat. Semoga Tuhan menolong kita semua di sini supaya kita tidak tersesat. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak tersesat? Kembali ke Matius 18 ayat 8 dan 9 tadi dikatakan, jika matamu atau kakimu menyesatkan, kau penggalah dan buanglah itu. Ayat 9, jika matamu menyesatkan, kau cukillah dan buanglah itu. Tangan dan kaki mesti dipenggal, mata mesti disungkil. Tentu ini bukan perintah rupiah yang kita penggal tangan kita. Dulu ada cerita orang yang kalau nggak sampai Australia itu dia potong tangannya. Ya, satu hal yang keliru, ya, bukan rupiah ini, ya. Kita mesti memahami firman Tuhan menurut konteks budaya dan zaman waktu itu, bahasa di mana firman itu disampaikan, ya. Nah, dalam bahasa atau tradisi gaya bahasa orang Yahudi itu, kalau mengatakan tangan, kaki, mata, ini bicara tentang bagian tubuh yang sangat penting. Ya, buat kita tuh ya penting kan, tangan, kaki, mata kan penting, ya. Nah, bagian tubuh yang penting ini dipakai untuk menjadi metafora, menjadi kiasan buat orang-orang yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Ini metafora, kiasan tentang orang-orang yang kita anggap penting. Nah, tetapi walaupun mereka ini penting, mereka ini punya potensi untuk apa? Untuk menyesatkan kita. Ya, apabila ya kita terus ya bersama dengan mereka, kita punya potensi tersesat karena mereka bisa menyesatkan kita. Kalau kita mengikuti pandangannya dia, pandangan bisa salah. Kalau kita mengikuti perbuatannya, kita terus lihat tingkah lakunya, lama-lama kita bisa kayak dia. Begitu pula jalan hidup, langkah kaki, ya, jadi pandangan mata, perbuatan tangan, ya, langkah kaki, ya, jalan hidup, ya. Nah, mereka meskipun mereka ini begitu berarti dan memegang peranan penting di dalam hidup kita, kita mesti berani untuk memutuskan diri kita sendiri dari mereka. Sekali lagi, kita sendirian. Tuhan minta untuk memutuskan diri dari mereka, berpisah dengan mereka. Ya, Tuhan tidak akan mengamputasi, Tuhan tidak akan mencongkel dengan paksa, Tuhan tidak akan memaksa kita berpisah dengan mereka. Tuhan tidak akan memisahkan kita, tetapi kita lah yang harus mengambil keputusan untuk berpisah. Sakit pasti, bahkan rugi, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bila rohani kita, bila rohani Anda tumbuh, maka Anda akan mengerti kehendak Tuhan. Sampai kemudian Anda dapat mengetahui siapa-siapa yang harus Anda jauhi. Supaya Anda tidak mengikuti cara pandangnya mereka, supaya Anda tidak mengikuti perbuatan-perbuatan mereka, supaya Anda tidak mengikuti jalan hidup mereka. Jadi kalau Anda mengerti keadaan, nanti Anda mengerti ini orang yang mesti aku jauhi. Termasuk pertemanan di dalam dunia maya, ya, lewat internet, ya, sosial media. Ayat yang terakhir kita baca bersama dulu, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi syaratnya mesti memang ada pembaharuan budi. Akal, pikiran, dan perasaan kita ini mesti berubah oleh apa? Firman. Nah, kalau kita sudah berubah, ya, maka kita dapat membedakan nanti. Oh, ini baik nih. Oh, ini tidak baik. Yang tidak baik kita sudah singkirkan. Tapi kita pandang, oh, ini tidak apa-apa, ini baik. Tapi baik saja tidak cukup. Ya, ada yang lebih baik lagi, yaitu yang disebut berkenan. Ya, dan ada lagi yang disebut dengan sempurna. Ya, kalau dibuat contoh, salah satu contoh kasus adalah apa? Bicara misalnya rumah tangga. Ya, kalau ditanya orang Kristen boleh tidak sih bercerai? Kalau mau sempurna jawabannya adalah tidak. Tetapi kan tidak bisa serta-merta kita mengatakan hal itu. Ya. Ada orang yang dipukuli, dianiaya, ya, bahkan mungkin mau dibunuh, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita ada pilihan-pilihan. Ya, karena itu ya, daripada mengalami seperti itu, hati-hatilah sebelum menikah. Bagi yang belum menikah, kata ungkapan itu adalah teliti sebelum membeli, karena setelah membeli barang tidak bisa dikembalikan. Teliti sebelum membeli. Ya, nah mari kita terus belajar firman Tuhan supaya kita makin mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sekali lagi, kita mesti rendah hati. Rendah hati, ya. Mengasihi, ya, harus, karena kita orang percaya, kita mesti hidup di dalam kasih. Tapi bodoh, jangan. Buat diri kita jangan menjadi orang bodoh. Mari belajar firman Tuhan. Ya. Amin. Kita datang pada Tuhan.